Allah menurunkan ayat ini yang berisi perintah agar mereka berpakaian tertutup sebagai pembeda antara istri Rasulullah dengan hamba sahaya. Dalam riwayat lain, dikisahkan juga pada saat itu kaum wanita hendak pergi ke masjid dan sholat di belakang Rasulullah. Saat mereka menuju masjid untuk menunaikan sholat maghrib dan isya, ada sekelompok laki-laki sedang duduk di pinggiran jalan mengejek dan mengolok-olok mereka. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka memakai hijab yang sempurna supaya tidak lagi diganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan suatu perintah kepada wanita muslimah dengan kalimat yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata jalabib bentuk jamak dari kata jilbab. Ada beberapa pengertian dari para ulama mengenai kata jilbab. Ibnu Abbas menafsirkan sebagai ar-rida, artinya mantel yang menutupi tubuh dari atas sampai bawah. Adapun menurut Al-Qurtubi, Ibnu Al-Arabi, dan An-Nasafi, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ada juga yang mengartikan sebagai milhafah, artinya baju kurung yang longgar dan tidak tipis. Semuanya menutupi, baik berupa pakaian maupun yang lainnya. Sebagian memahaminya sebagai mula'ah, artinya baju kurung yang menutupi tubuh wanita dari atas sampai bawah, atau yang disebut dengan al-qamis atau baju gamis. Meskipun berbeda-beda, menurut Al-Baihaqi, semua makna yang dimaksud tidak salah. Yang dimaksud dengan jilbab adalah setiap pakaian longgar yang menutupi aurat wanita dari atas sampai bawah. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah juga memerintahkan mengenakan jilbab, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Kata yubdina dalam ayat tersebut berasal dari kata dana, yang berarti bawah, rendah, atau dekat. Dengan demikian kata yubdina bisa diartikan yurkhina atau mengulurkan ke bawah. Meskipun kalimat ini bentuknya khabar atau berita, tetapi dalam pengertian bahasa Arab, kalimat ini mengandung makna perintah. Artinya, penggunaan jilbab adalah sebuah perintah ilahi kepada para hambanya yang saleh. Meskipun ayat yang mewajibkan jilbab sudah jelas, tapi ada sebagian ulama yang berpandangan kontroversial. Quraisy Shihab misalnya berpendapat jilbab bukan satu keharusan, bahkan tidak wajib. Dia beralasan jilbab adalah budaya bangsa Arab. Jilbab dianggap persoalan khilafiyah di kalangan para ulama. Sayangnya tidak ada satupun rujukan ulama jumhur yang dikutip Quraisy Shihab untuk menguatkan pendapatnya. Sebenarnya yang terjadi selisih para ulama tentang apakah wajah wanita termasuk aurat atau bukan. Tapi mereka bersepakat bahwa kepala termasuk rambut, telinga, leher, pundak, tengkuk, dan bahu termasuk aurat wanita yang haram terlihat. Senada dengan Quraisy Shihab, pemikir liberal seperti Muhammad Asmawi juga berpandangan sama, tidak mewajibkan jilbab. Meskipun Quraisy Shihab akhirnya menyatakan mengenakan jilbab dipandang lebih baik. Sayangnya, ada sebagian umat Islam di Indonesia, terutama pada muslimah, yang ikut terpengaruh dengan pandangan ini dan berkeyakinan jilbab tidak wajib. Berjilbab tapi hakikatnya telanjang
yang mungkin kurang enak didengar, tapi memang seperti itu adanya kalau kita melihat fakta yang ada pada zaman sekarang. Begitu banyak wanita yang memakai jilbab, tapi mereka seolah-olah mempermainkan jilbab dan tidak memperhatikan aturan-aturan seputar jilbab. Berjilbab adalah perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya agar para wanita menjaga dan menutupi auratnya. Fenomena sekarang banyak yang berjilbab, tapi hanya mengikuti tren artis sebagai idolanya. Jika dilihat keadaan sekarang, kesalahan dalam memakai jilbab lebih terpengaruh oleh peran media televisi, artis, dan sekaligus para idola mereka. Karena mereka tidak menyadari dan memperhatikan bagaimana cara memakai jilbab yang benar menurut syariat agama yang telah diajarkan melalui tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah membenci orang-orang yang menjadikan agama sebagai gurauan atau candaan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kamu memaafkan segolongan kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Apalagi kalau kita perhatikan tentang ancaman para wanita yang tidak memakai jilbabnya menurut aturan agama, tentu kita akan merinding mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tak telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Dalam memakai jilbab, ulama mazhab menerangkan bahwa ada beberapa manfaat dan hikmah ketika seorang wanita memakai jilbab. Selain sebagai identitas seorang muslimah, juga untuk meninggikan derajat wanita muslim. Seorang muslimah bagaikan sebuah batu permata yang terpajang yang tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Selain itu, untuk mencegah dari gangguan laki-laki, karena Allah akan senantiasa melindunginya. Wanita tangguh ini bertugas di kepolisian Dandenong, negara bagian Victoria, Australia. Senior Constable Mahasukan, imigran dari Libanon ini bergabung dengan kepolisian Victoria pada tahun 2004. Ada sedikit mengherankan, ada polisi wanita berjilbab di negara persemakmuran Inggris ini. Australia memang sedang membangun toleransi dan kebebasan beragama bagi seluruh warganya dalam aspek apapun. Dan diharapkan tidak ada lagi anggapan miring tentang toleransi di negara itu seperti yang dulu didengung-dengungkan, sebagaimana mereka memperlakukan suku Asia Australia Aborigin. Mahasukar pun sangat nyaman dan tidak pernah mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya walaupun berjilbab. Atasan maupun rekan kerja Mahasukar pun selalu mendukung. Dia pun tak pernah mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadahnya. Wanita yang bertugas di unit multikultural ini pun tidak mengalami hambatan dalam bertugas di tengah masyarakat yang sedianya berpakaian
berpandangan agak ekstrim dengan Islam. Wanita hebat selanjutnya yang tetap memegang teguh syariat Islam adalah Dania Al-Amrani. Polisi wanita muslim yang mengenakan jilbab ini bekerja di Departemen Kepolisian New York, Amerika. Negeri Paman Sam ini dikenal ketat dalam pemberian izin warga negara lain yang beragama Islam untuk menginjakan kaki di sana. Entah dengan lamanya proses visa, pengecekan paspor di bandara yang memakan waktu hanya karena namanya menggunakan embel-embel Islam, atau curiga dengan penampilan yang menunjukkan identitas seorang muslim. Bahkan warga Amerika sendiri sepertinya memiliki pandangan bahwa Islam dekat dengan kekerasan. Dalam sebuah penelitian, 38% penduduk Amerika Serikat memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Dan menurut The Washington Post, citra buruk Islam terus naik di negeri Paman Sam ini. Hal ini begitu menyesalkan bagi sekitar 6-8 juta muslim yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Mereka mengabdi di negara ini dengan menjadi dokter, insinyur, seniman, profesional, dan berbagai profesi lainnya. Tetapi tidak bagi polisi wanita yang satu ini. Upayanya memperjuangkan haknya sebagai seorang umat muslim mendapatkan keberkahan. Perjuangan Dania Al-Amrani untuk menggunakan jilbab diamini oleh Departemen Kepolisian New York. Bahkan jilbabnya didesain khusus agar bisa tetap leluasa ketika menjalankan tugasnya.